Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtiqa'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam kitab yang baru, dan saya ingin membuat kelas ini free, yaitu kitab Khulasatul Bahsil Fitrah karangan Syekh Said Khoda. Tadi saya ulangi lagi kelas ini karena tadi tiba-tiba tengah-tengah live tak ada api ya, nih. Maksudnya lampu mati, jadi saya ulangi lagi saja. Yang mana kenapa saya ingin membahas masalah fitrah ini? Karena saya merasa akhir-akhir ini itu banyak bertanya kepada saya tentang masalah fitrah, apa mauqif fitrah, apa posisi ahli sunnah terhadap fitrah, kenapa kok tidak dijadikan dalil, kemudian apa makna fitrah itu? Apa makna fitrah itu? Apakah fitrah itu Islam? Atau fitrah itu tabiat? Apa tabiat itu ya ini sebenarnya itu? Kenapa kita mengambil berat masalah fitrah? Iya, karena masalah fitrah ini dijadikan oleh Wahabi, Mujassimah, Taimiyah, dijadikan dalil untuk membuktikan akidah-akidah mereka, yaitu tentang tajsim dan Allah itu berarah dan hal-hal yang lain ya nih. Karena mereka ketika berbicara tentang masalah tajsim ini, akal itu menolak mereka. Ya, karena ketika akal itu menolak akidah itu tajsim, mereka harus mencari alternatif, apa sesuatu yang ada di dalam syariat dilegitimasi oleh syariat, dan unsur yang lain harus diterima oleh awam. Menurut diterima oleh orang awam, karena memang target orang-orang Wahabi, Taimiyah rata-rata lah ya, itu adalah orang-orang awam. Karena orang-orang yang alim, ulama itu melihat Wahabi itu sudah les. Ini madhab-madhab yang sangat mudah sekali untuk sangat mudah sekali untuk ditolak. Karena itu memang market mereka banyak daripada orang-orang awam, dan Anda akan melihat di dalam sejarah, bahkan di dalam zaman-zaman sekarang ya, market mereka itu banyak sekali daripada orang-orang awam. Karena itu yang banyak tertipu daripada orang-orang yang terkena Wahabi itu ya orang-orang awam itu sendiri. Ala kulin, Anda bisa melihat di dalam realitas kehidupan kita semua ya, di dalam masalah apa yang saya katakan ini. Jadi mereka menjadikan fitrah ini adalah alternatif daripada selain akal untuk membuktikan akidah tajsim. Dan ada kelompok lain yang mirip dengan Wahabi, yang mana mereka itu mendelegitimasi akal. Jadi memang pilihan Wahabi pada saat itu yaitu kita harus merendahkan dan memperlekehkan akal agar orang-orang itu tidak ingin menggunakan akal. Kita jadikan akal itu liberal lah, akal ini mazhabnya Aristoteles dan yang macam-macam ya, agar orang-orang itu jijik terhadap akal dan tidak menggunakan akal. Akhirnya ketika akal tidak digunakan, harus ada perkara yang lain alternatif untuk menggantikan akal yang dijadikan untuk istinbat daripada akidah. Dan ada kelompok lain selain Wahabi itu yang memperlekehkan akal ya. Ketika akal dilekehkan dan dilecehkan dan diremehkan, Wahabi itu menjadikan fitrah sebagai ganti untuk istinbat akidah, yang mana fitrah itu lebih sesuai kepada akidah Mujassimah daripada akal untuk isbat aqaid ini. Begitu pula mazhab yang lain, yaitu mazhab wujudiyah, Wahdatul Wujud Ibn Arabi, yang mereka itu juga tidak suka pada akal. Tidak suka pada akal karena kenapa? Karena wahdatul wujud, bahwasanya Allah itu adalah wujudul mutlak, dan selain yang ada pada Allah, yang selain Allah ini adalah madhahir, tajaliyat, ta'ayyunat, mahiyat, la yashum raihatal wujud, tidak mungkin mereka itu ada. Bahkan mungkinat ini atau mahiyat ini mustahilul wujud, karena wujud itu adalah juz'iyun hakiki wa huwa Allah Subhanahu wa taala saja ya. Dan mazhab ini yakni ghairullah itu hanya tajaliyat al-bisah,
manifestasi, Anda boleh ungkapkan apapun itu. Dan mazhab ini tidak bisa dibuktikan dengan akal, walaupun mutaqaddimin daripada wujudiyun itu berusaha untuk membuktikan akidah ini dengan akal, seperti apa yang dinukil oleh Syekh Sharif Al-Jurjani dalam kitab beliau Risalah Wujudiyah. Beliau menukil beberapa daripada mutaqaddimin daripada wujudiyin atau mutaqaddimin yang mazhabnya mirip wujudi, yaitu falasifah, itu berusaha untuk menjadikan al-wujudul mutlaq wal al-kainul a'la dan la budda an yakuna wal ilah bidalilin akli, tapi dhaif, tapi dhaif karena itu mutaakhirin daripada wujudiyun. Dan nampak di dalam konteks Ibn Arabi dan murid-muridnya dan jamaahnya itu menjadikan kasyaf sebagai alternatif untuk menggantikan akal, untuk itsbat akidah wahdatil wujud, dengan mana akal mempunyai level, kasyaf mempunyai level yang lebih tinggi. Jadi memang apa yang diitsbat oleh kasyaf tidak bisa dibuktikan dengan akal, karena memang akal belum sampai levelnya. Dan jika pertentangan antara akal dan kasyaf yang lebih didahulukan daripada akal, karena dua-duanya itu sama-sama torik lima'rifatil aqaid. Cuma kasyaf ini lebih kasyaf ini lebih sempurna. Ini berbeda pandangan dengan ahli sunnah yang mengatakan kasyaf bukan torik, tapi akal itu adalah torik, karena kasyaf itu tidak mutorik wal munakis, sedangkan akal itu mutorik dan munakis. Ini adalah cara-cara wujudi itu untuk mendelegitimasi akal, untuk merendahkan akal. Akhirnya kamu ini masih menggunakan akal. Saya ini sudah langsung minallah, min hadratil malikil alam. Saya langsung mengambil hatta wasilah Jibril, tidak langsung minal ilham, yang mana Nabi Muhammad tidak pernah mengklaim langsung daripada Allah, ya, melewati melewati malaikat Jibril. Akhirnya orang-orang yang bermadzhab wujudi ini, mereka itu memperlekehkan akal. Kenapa? Karena intinya sama dengan Wahabi. Apa itu? Karena akal akan menolak madzhab wahdatil wujud dan akan menolak madzhab tajsim. Karena itu mereka terpaksa untuk mencari alternatif. Apa sebenarnya alternatif yang bisa saya gunakan untuk membuktikan madzhab wahdatil wujud atau madzhab mujassimah? Wahdatul wujud menggunakan kasyaf, mujassimah menggunakan fitrah. Adapun masalah wahdatil wujud dan kasyaf dan akal ini, insya Allah saya akan bahas terutama di dalam daurah saya yang akan datang ini, yaitu Ithaful Murid. Saya akan sedikit untuk mendalami masalah wahdatil wujud ini daripada kitab-kitab Syekh Said Foda dan kitab-kitab wujudi sendiri, yakni fahuna mahaluhu. Di dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang masalah fitrah. Apa sih sebenarnya fitrah itu, dan kenapa madhab mujassimah itu sangat suka dengan dengan fitrah dan dijadikan alternatif daripada akal untuk itsbat akidah. Yang mana kita akan membaca daripada risalah Syekh Said Foda yang mukhtasar 14 halaman, namanya Khulasatu Basil Fitrah, yang mana tulisan ini sebenarnya ada di dalam kitab beliau Asy-Syarhul Kabir ala Thahawiyah. Cuma karena dia itu Syarhul Kabir ini 2 jilid, jadi beliau mengambil bahas-bahas itu dan dijadikan PDF yang khas sekitar 14 halaman. Kita sana krohada syai'an fa syai'an, yakni sampai hatta mungkin 4 kali pertemuan, mungkin 5 kali pertemuan, ala hasabi matanya saya nih daripada waktu-waktu saya, karena saya akhir-akhir ini sibuk sekali untuk mengurusi banyak perkara, yakni ala kullin nakro qalilan hatta natabarrok bi ibarati natabarrok bi ibarati Syekh Said Foda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin afdhalil anbiya wal mursalin, wa ba'd. Fahadha khulasatu bahthin fil fitrah katabtuhu wa auda'tuhu fi syarhil kabir alal aqidah at-tahawiyah. Ini adalah khulasatu bahsil fitrah yang aku tulis dan aku letakkan di dalam syarahku yang besar terhadap akidah Thahawiyah. Waha ana ansuruhu huna rajian, dan ini, lihat ini, aku menyebarkannya di sini dengan berharap semoga apa yang aku tulis ini bermanfaat bagi orang-orang yang membaca
Dan aku berdoa kepada Allah untuk memberi manfaat kepadaku dengan risalah ini di dalam akhirat. Innahu huwal karimur rahim. So, tengok saya Fodel hanya meminta manfaat di akhirat. Dunia aku tidak butuh. Aku hanya meminta manfaat di akhirat. Awalan al-fitrah wal mitsaq was-sabgha. Sila dibaca Ustaz Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan al-fitratu wal mitsaq was-sabgha. Ba'd an-nas yadhunnuna anna 'aqaid ad-din yumkin an yaktasibaha al-insan bila bahthin wala nadharin. Sebagian manusia itu berpikiran, mengira bahwasanya akidah-akidah agama itu bisa untuk didapatkan seseorang itu tanpa mencari dan tanpa berpikir, tanpa belajar dan tanpa mengajar. Ayo. Wa yad'una ba'da dzalika anna min fitrah. Wa yad'un bukan wa yad'un. Yad'un maknanya mereka mengklaim, oh tidak perlu Anda belajar. Kemudian mereka mengklaim bahwasanya fitrahnya manusia itu menjadikan manusia itu muslim. Maknanya fitrahnya manusia itu adalah Islam. Jadi untuk apa belajar kalau memang fitrahnya Anda itu adalah apa namanya? Islam. Ayo. Wa hadha ghalatun falam yarid khabar wahid yadullu ala anna ad-din yumkinu an yaslikaha al-wahid bal ta'allam. Bila ta'allum, la'allahu bila ta'allumin. Semacam itu. Dan ini yang hanya mengandalkan perkataan yang hanya mengandalkan fitrah, ini adalah kesalahan. Tidak ada satupun khobar hadis yang menunjukkan bahwasanya yang namanya agama itu bisa untuk ditempuh dan didapatkan tanpa belajar. Ayo. Walam yarid annal fitrata hiya ainuddin. Dan tidak ada satu hadis pun yang mengatakan bahwasanya fitrah itu adalah Islam. Tidak ada. Fitrah itu bukan Islam. Ini kullu mauludin yuladu alal fitrah, bukan kullu mauludin yuladu alal Islam. Tidak ada semacam itu. Ayo. Naam, waradat ba'd al-itlaqat allati yumkinu an takhtalita ala ba'din fayatawhamu minha anal fitrata hiya dinul Islam. Iya, memang ada beberapa itlaqat, bukan makna ya, itlaq. Itlaq itu seperti masodik ya nih, beberapa masodik yang mungkin dengan beberapa itlaqat ini beberapa orang itu akan yakhtalit, akan tercampur, akan terkacau di dalam pikirannya itu, maka dia akan merasa bahwasanya fitrah sama dengan agama Islam, akan tetapi kefahamannya ini tidak benar. Ayo. Wa sawfa nuridu an bahthan mukhtasaran 'ala al-fitrah wa ba'du ma yata'allaqu bi wasail al-ma'rifah 'inda al-insan kama yaliqu bi hadzal kitab. Karena itu sekarang aku akan akan menulis sebuah bahas riset yang mukhtasar, yang ringkas yakni tentang fitrah dan terhadap beberapa hal yang berkaitan tentang epistemologi pengetahuan yang dilegitimasi oleh ahli sunnah wal jamaah menurut manusia dan kadarnya itu yang pantas dengan risalah ini atau yang pantas dengan kitab ini kan, karena risalah ini kan diambil daripada Al-Tahawiyah. Jadi kadang-kala beliau mengatakan bihadil kitab atau bihadihir risalah, bihadil kitab nadharon ila aslih, bihadihir risalah nadharon ba'da intisyali. Hakada ya. Ayo. Mafhumul fitrah wa annaha laysat 'ainad din 'anil Islam. Sekarang pembahasan pertama adalah mafhum, makna kulli daripada fitrah, dan bahwasanya yang namanya fitrah itu bukan agama Islam, bukan agama Islam. Ayo. Za'ama katsirun minan nasi anna al-fitrata hiya al-Islam. Wahtaju 'ala dzalika bil manqul. Ayo. Banyak orang-orang itu mengira bahwasanya fitrah itu sama dengan Islam dan berdalil dengan satu hadis yakni. Apa hadisnya? Mangkul yakni maknanya dalil nakli yakni. Saya cakap langsung di hadis. Ayo. Fahtajju bima ruwiya 'anin nabi nahwu qoulihi alaihi salam fi sahih al-Bukhari. Maka orang yang mengklaim bahwasanya fitrah itu adalah agama Islam, mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih Bukhari. Apa itu? Haddatsana Abdul Yaman akhbarana Syu'aib qala Ibn Syihab yusalli ala kull yusalla atau yusalli ala kulli mauludin mutawaffa wa in kana lagiyatan min ajli annahu wulida ala fitratil Islam. Yakni bahwasanya setiap bayi yang lahir itu disolati. Setiap bayi yang lahir kemudian meninggal disolati. Kalau memang dia itu sempat bersuara ya, dia itu sempat bersuara. Kenapa? Karena dia itu
dilahirkan ala fitratil Islam, yadda'i abawahul Islam. Yang disolati itu adalah bayi yang meninggal dan sempat bergerak, menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Bukan dia itu lahir dalam keadaan mati, tidak, tapi lahir hidup kemudian mati. Siapa bayi semacam apa yang disolati? Yang kedua ayahnya mengklaim Islam, maknanya mengucapkan kalimat syahadat, dan tidak perlu dua-duanya, salah satunya. Tak kisah laki-laki atau perempuan. Jadi kalau laki-lakinya itu muslim, ibunya itu non muslim, maka anaknya muslim. Au abuhu khosotan, yakni au abuhu khosotan, yang terutama ayahnya, karena memang pernikahan muslimah dengan non muslim itu tidak sah. Yakni kita stuck di dalam muktamad tuh, kalau ibunya muslimah, abahnya non muslim, macam mana? Yakni kita surah ini kita ketepikan dulu, karena nanti akan masuk di dalam masalah fikih ya, yang mana muktamad mazhab Syafi'i pernikahan itu tidak sah. Pernikahan itu tidak sah, tapi kan banyak terjadi semacam itu. Hukumnya macam mana? Khulu fil janib, yani itu tanya mufti-mufti yang ada pada negara masing-masing. Kan tetapi kita tengok di dalam surah yang sering terjadi. Laki-lakinya muslim, perempuannya ghairu muslimah. Pada saat itu anaknya lahir, bergerak, satu hari meninggal. Apakah disolati? Disolati. Loh, padahal kan ibunya yang melahirkan tidak muslimah. Iya, li anak adinul a'la. Yatba'ul far'u fintisabin wal ummu fil riqi wa fil hurriyah wa dinul a'la. Yakni anak akan mengikuti agama yang paling tinggi. Jelas Nasrani dengan Islam lebih tinggi Islam. Maka anaknya mengikuti yang tinggi, mengikuti Islam. Ayo. Wa in kanat ummuhu ala ghairil Islam, walaupun ibunya itu agamanya bukan Islam, idastahalla shorihon, kalau itu shorihon, dia berteriak, bersuara kan. Baby kan kalau lahir menangis kan, maknanya dia hidup, dia lahir dalam keadaan hidup, kemudian mati. Pada saat itu disolati. Ayo. Shalla alaihi wa la yusalla ala man la yastahil min ajli annahu siktun. Ayo, kalau seumpamanya tidak yastahil, lahir dalam keadaan mati, tidak disolati. Kenapa? Karena dikatakan ini bukan baby, ini siktun. Siktun itu keguguran. Ayo. Inna Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana yuhadditsu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah." Bahwasanya Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Mamin mauludin," tidak ada satupun daripada bayi kecuali dilahirkan atas fitrah. Maka kedua ayahnya lah yang menjadikannya Yahudi, atau menjadikannya Nasrani, atau menjadikannya Majusi. Kama tuntijul bahimatan jam'a. Bahimatan jam'a ini hewan yang lengkap. Nah, biasanya yang namanya hewan kalau lahir itu kan lengkap kan, kupingnya lengkap, tangannya lengkap, kakinya semuanya lengkap. Nanti setelah itu manusialah yang memodifikasi tubuh hewan itu. Kupingnya dipotong, kakinya kakinya dipakaikan kaki kuda itu dipakaikan besi, dipakaikan macam-macam. Itu kan semua kan modifikasi manusia kan. Hal tahussuna fiha min jad'a, yakni kamu pernah enggak lihat kambing melahirkan kambing yang kurang? Rata-rata bayi kambing ya lengkap, semua anggota tubuhnya lengkap. Ini sebagai sebuah sindiran bahwasanya yang membuat modifikasi terhadap tubuh hewan itu bukan ibunya, bukan orang tuanya, bukan induknya, tapi siapa? Tapi manusia. Kenapa? Karena setiap hewan dilahirkan secara sempurna. Kekurangan itu terjadi karena pemiliknya. Begitu pula baby lahir secara
sempurna secara fitrah. Adapun kekurangan-kekurangan yang ada pada baby itu terjadi setelah kelahiran, dan itu bukan salahnya babynya, itu adalah salahnya orang tua. Itulah maknanya yuhawidanihi, yunasiranihi wa yumajjisani. Aywa, summa yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya fitratullah ini adalah fitrahnya Allah yang Allah Subhanahu wa taala fataran nas 'alaiha, yakni mewajibkan atau menciptakan manusia. Fatara wallahu alam, fatara itu ibtada, yakni memulai manusia, menciptakan manusia biduni sabkil surah 'alaiha. Ini adalah ciptaan Allah. Ini adalah keputusan Allah. Ayo. Wa fi sahih al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Sahih Bukhari, di dalam hadis yang lain diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satupun baby kecuali dilahirkan atas fitrah. Maka kedua orang tuanya akan menjadikannya Yahudi, menjadikannya Nasrani, atau menjadikannya Majusi. Kama tuntijul bahimatu bahimatan jam'a, seperti hewan itu ketika melahirkan juga hewan yang sempurna. Apakah kamu merasa ada yang kurang? Jad'a itu maktu'ah, yakni yang terpotong kupingnya, terpotong ekornya, cacat. Itu semuanya adalah buatan manusia. Kita cakap kita cakap secara global ya, secara majority, yakni yang cacat itu ada tapi tidak banyak. Kita cakap secara aglabiyah di sini. Summa yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, aywa. Summa yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Hurairah berkata, ini bukan hadis ya, tapi perkataannya bukan hadis Rasul, tapi perkataannya Abu Hurairah. Fitratullahu allati fataran nasa 'alaiha. Ini adalah fitrahnya Allah yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia atasnya. La tabdila li khalqillah, tidak ada yang bisa mengganti ciptaan Allah, dan inilah adalah agama yang lurus. Ayo. Wa fi sahih al-Bukhari an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu 'ala. Dan di dalam Sahih Bukhari juga, di dalam hadis yang lain, ini hadis nomor 6226, sebelumnya 1293, sebelumnya 1292. Yang hadis ini yang 6226 ini intinya juga sama, bahwasanya tidak ada satupun baby kecuali dilahirkan atas fitrah. Maka kedua ayahnya menjadikannya Yahudi atau menjadikannya Nasrani, seperti tuntijul bahimata, seperti apa yang dilahirkan oleh oleh hewan. Hal tajiduna fiha min jad'a, yakni ketika hewan itu dilahirkan, apakah ada modifikasi terhadap tubuhnya? Semua sempurna kan, masih fitrah, tidak ada teto, tidak ada macam-macam. Ayo. Hatta takunu antum tujaddiunaha, sampai kalian yang memotongnya kan, memotong kupingnya, memotong kakinya, memotong ekornya, memotong bulunya. Qalu ya Rasulullah afara'aita man yamutu wa huwa shaghir? Qala Allahu a'lam. Qala Allahu a'lam bima kanu amilin, yakni kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang bagaimana pendapatmu terhadap orang yang meninggal dalam keadaan kecil? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku tidak tahu. Allah lebih mengetahui apa yang orang tuanya itu, mereka semua itu lakukan. Dulu mereka lakukan. Ayo, wa fi sahihil Bukhari. Wa fi sahihil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدع ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Tidak jauh beda, ini tidak jauh beda dengan hadis sebelumnya. Maknanya hadis ini minimal disebutkan secara makna yang mirip-mirip ya, disebutkan dalam Sahih Bukhari kira-kira 4 kali. Aywa, munaqashatul istidlal. Sekarang setelah disebutkan dalil yang mungkin akan difahami oleh beberapa orang, terutama daripada mazhab Wahabi,
yang mungkin akan memahami bahwasanya hadis ini itu menunjukkan bahwasanya fitrah itu adalah agama Islam. Sekarang Syekh Said akan mulai mendiskusikan masalah ini. Apakah benar pemahaman itu? Karena apa ya? Jangan orang-orang Wahabi itu terlampau confident dengan makna, wah ini adalah kitab wa sunnah loh. Yang cakap itu Naruto siapa? Tidak ada. Loh saya tahu ini Sahih Bukhari. Masalahnya adalah kefahaman anta bukan kefahamannya Imam Bukhari. Lah sekarang keadaan jadi jauh lebih mudah. Yang diadu bukan dalilnya, tapi kefahaman terhadap dalil. Loh sama. Saya rasa juga wujudi itu jangan terlampau confident ya nih. Ini adalah apa namanya? Ini adalah kasyaf langsung daripada Allah. Janganlah cakap semacam itu. Karena kasyaf itu tidak bisa diaudit. Tidak bisa diikuti ya nih. Karena itu lebih baik kita stuck di dalam sesuatu yang semua bisa untuk akses, yaitu akal, kitab, sunnah, qiyas, ijma. Itu semua boleh apa namanya? Boleh akses. Nah, kalau Anda cakap ini adalah kasyaf, saya untuk mengecek Anda itu benar-benar kasyaf macam mana? Oh, kamu kalau sudah merasakan kamu akan apa namanya? Kalau kamu sudah merasakan kamu akan tahu. Katsirman daku. Dan mengatakan apa yang kalian rasakan itu itu. Anda mau apa? Oh, lam yaduku, yakni Kusyairi lam yaduku, Sanusi lam yaduku, Sarhandi lam yaduku, yakni ini syaib. Kalam-kalam semacam ini saya rasa tidak boleh kita terus jadikan hal ini sebagai pegangan ya nih. Karena kita sudah mulai masuk di dalam hal-hal yang tidak ilmiah, tidak logik sama sekali, dan yang mana Islam itu adalah agama yang logik ya. Wallahu a'lam. Ayo. Munaqashatul istidlal. In qasadu anna al-fitrata hiya 'ainul Islam wa nahnu na'rifu anna al-Islam huwa 'ibaratun 'an majmu'atin min al-ahkam wal mafahim wa ta'alim allati anzalaha Allah ta'ala ila nabiyhi alaihi salam. Yakni kalau mereka bermaksud bahwasanya fitrah itu adalah hakikat daripada Islam, yakni fitrah sama dengan Islam. Dan kita mengetahui bahwasanya yang namanya Islam itu adalah sekumpulan daripada hukum, makna-makna, ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mengatakan bahwasanya hukum-hukum ini, mafahim-mafahim ini yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sama dengan fitrah, hiyal fitrah allati yaksudunaha annaha ainul Islam bihadzal makna faqauluhum la dalila alaihi min hadzal hadits. Maka perkataan mereka tidak ada dalilnya kalau mereka mengatakan hukum-hukum, ajaran-ajaran, akidah-akidah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melewati malaikat Jibril itu adalah fitrah. Maka perkataan mereka tidak mempunyai dalil daripada 4 hadis ini. 4 hadis ini tidak menunjukkan hal yang Anda klaim tersebut. Ayo. Amma min jihatil mantuq fala yujad. Ayo. Tidak ada dalil daripada la mantuqan wala mafhuman. Mantuk maknanya dzukira nasson di dalam hadis ini. Tidak ada. Adapun di dalam hadis ini tidak ada secara mantuk yang menyebutkan bahwasanya fitrah itu adalah ainul Islam. Tidak ada, hanya kullu mauludin yuladu alal fitrah bas. Mantuknya semacam itu. Mana mantuk kullu mauludin yuladu alal fitrah wal fitratu hiyal Islam? Tidak ada semacam itu. Anta taziduna bihi ya nih. Ayo. Wa amma min jihatil mafhum fa naqulu lahum rubbama ya Yusuf Syekh Said fi ghayatil apa namanya? Fi ghayatil insaf. Rubbama yakni oke lah, saya akan tutup mata. Mungkin Anda akan mengatakan semacam ini. Mungkin Anda tidak bisa untuk mengungkapkan dalil ini dengan baik, maka aku akan mencoba untuk menyusun dalil yang Anda inginkan dengan uslub kalami agar mudah kita diskusikan. Hadza huwa munsifin minal mutakallimin ya nih. Memang mungkin Anda tidak bisa untuk menyusun dalil. Saya akan susunkan untuk Anda dengan cara yang lebih apa namanya? Dengan cara yang lebih bagus ya nih. Ayo. Rubbama tastadilluna ala qaulikum biqaulin Nabi alaihi salam. Mungkin kamu itu mengklaim bahwasanya fitrah itu adalah Islam, kamu berdalilkan perkataan ini, klaim ini kamu dalilkan dengan hadis
Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa wa yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Annahu lam yadhkuril Islam." Yakni dalilnya adalah di dalam hadis ini tidak ada Islam, hanya ada Yahudi, Nasrani dan Majusi. Aywa, fa fahimtum annahu aroda annal mauluda idza lam yuhawwidhu au yumajjishu au yusharrikhu au yunasirhu abawahu fahuwa muslim. Kan maknanya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sampai ayahnya menjadikannya Nasrani, Yahudi atau Majusi. Oke. Kalau ayahnya tidak menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi, maknanya dia Islam. Kenapa semacam itu? Karena Islam lawan daripada tiga ini. Mantikian hal huwa shahih. Apakah Islam lawan daripada tiga ini? Tidak lawan daripada tiga ini banyak. Tidak hanya Islam. Tidak ada agama juga lawan daripada tiga ini. Liberal juga lawan daripada tiga ini. Apa itu namanya? Komunis juga lawan ketiga ini. As-Sobiin, atau yang menyembah menyembah planet-planet juga lawan daripada tiga ini. Pas Syekh Said, wallahi saya terima jadalan bahwasanya lawan daripada tiga ini adalah adalah Islam. Maknanya Anda menggunakan mafhumul mukhalafah, bukan mafhumul muwafaqah. Mafhumul mukhalafah min at'afi dalilin fi usul fikih. Min at'afi dalil fi usul fikih. Karena itu Imam Abu Hanifah tidak mengambilnya, karena Anda mengisbatkan kepada Allah yang Allah tidak katakan. Allah tidak mengatakan Islam, tapi Anda mengisbatkan Islam. Karena itu Imam Abu Hanifah sangat berhati-hati dalam dalil, dalam mafhum mukhalafah. Karena itu beliau menolaknya. Imam Syafi'i mengambilnya, tapi meletakkan syarat yang banyak. Kalau syarat ini terpenuhi, fi'lan dzikru syai' yadullu ala thubuti mukhalifihi fi ba'dil ahyan. Fi ba'dil ahyan. Kalau seumpamanya ada nafyul illah atau dzikru sifah dalam beberapa maknanya, dalam beberapa case mukhalafah atau lawan daripada sifat ini akan sabit. Aywa. Fatakunul fitrah hiyal Islam bihadzal fahm. Maka fitrah adalah Islam dengan cara memahami semacam ini. Aywa. Walakin hadzal fahm ya'tamidu ala mafhumil mukhalafah. Tapi Anda mesti tahu faham ini terbina atas mafhumil mukhalafah. Yang maknanya mafhum mukhalafah itu anna nuthbitu li ghairil madhkur al hukmal manfiya anil madhkur. Dibilang kita memberikan kepada kita memberikan kepada sesuatu yang tidak disebutkan hukum yang berlainan terhadap yang disebutkan. Apa yang tidak disebutkan? Wama nufiya anil madhkur huwa an yakunal fitrah. Yang dinafikan itu adalah fitrah. Aywa. Wama lam yudhkar huwal Islam. Fayalzamu an yakunal Islam huwal fitrah. Yang dinafikan di dalam madhkur adalah fitrah. Yang tidak disebutkan Islam. Maknanya fitrah adalah Islam. Lah, saya rasa istidlal dhaif ya, walaupun dhaif still Syekh Said menyebutkan di anna qad yabdu li awali wahlah dhaifah bagi ulama, tapi orang-orang awam menganggapnya ini adalah qawi, menganggapnya ini adalah qawi. Aywa. Walakin hadzal istidlal ghalat mahad. Istidlal semacam ini ghalatun mahad. Rasul alaihi salam lam yakul innal fitrata mudadatun aw munaqidatun lil mazkur. Aywa, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam kan semacam ini. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi.
Dengan makna setiap maulud itu dilahirkan atas fitrah. Dan Yahudi, Nasrani, Majusi bertentangan terhadap fitrah. Maknanya ketika ada Yahudi, Nasrani, dan Majusi, fitrah tidak ada. Dia nufiya anil madhkur. Maknanya nuthbitu lil madhkur wa huwa fitrah. Apa hukum yang dinafikan di dalam madhkur? Wa huwa apa? Yang dinafikan di madhkur hukumnya Islam. Islam dinafikan. Kenapa? Karena yang disebutkan adalah lawan-lawannya Islam. Wa huwa Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Tapi di dalam hadis ini Rasul tidak menyebutkan fitrah bertentangan dengan Yahudi. Siapa yang mengatakan fitrah bertentangan dengan Yahudi? Tidak. Nasrani tidak bertentangan dengan Yahudi. Ini adalah faham Wahabi terhadap hadis ini. Bahwasanya fitrah mudhadatun lil Yahudiyah wan Nasraniyah wal Majusiyah. Ayo. Walau kanal amru kadzalik lama amkana an yasirul insan nasroniyan au yahudiyan. Kalau memang fitrahnya manusia itu adalah Islam atau fitrahnya manusia itu bukan Yahudi, tidak mungkin manusia itu menjadi Yahudi. Karena Yahudi bertentangan dengan fitrah dan dalam diri manusia ada fitrah. Ayo. Li'annal mafrud anna fitratahu tukhalifu mukhalafatan tudadu ma dzakara. Yani karena mafrud aslul masalah bahwasanya fitrahnya manusia bertentangan secara real apa yang dia sebutkan daripada Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Fitrahnya bertentangan dengan tiga perkara ini. Kenapa? Karena mustahil untuk terjadinya nakibon. Kan fitrah lawannya Yahudi. Tidak mungkin dua-duanya itu ada. Karena ada salah satu. Maknanya kalau ada fitrah tidak ada Yahudi. Kalau ada Yahudi tidak ada fitrah. Ayo. Walakin hadzal kalam batil li'annahu law kanat al-fitrah hiya 'ainul Islam lama ijtama'a ma'aha an-nasraniyah aw al-yahudiyah aw ghairul Islam. Aywa. Dan kalam ini adalah kalam batil karena kalau seumpamanya fitrah itu adalah Islam, mustahil akan bersamaan dengan adanya fitrah itu Nasraniyah, Yahudiyah yang selain Islam. Karena hadisnya hanya mengatakan setiap bayi yang baru lahir dilahirkan atas fitrah sampai orang tuanya menjadikannya Yahudi. Oke, sampai orang tuanya menjadikannya Yahudi. Apakah ketika orang tuanya menjadikannya Yahudi, fitrah ini hilang? Belum tentu. Cuma semacam ada dalalah bahwasanya apa ya? Ada sedikit ketidakcocokan antara fitrah dan Yahudiyah. Tidak bertentangan secara kuliah. Kalau memang fitrah itu adalah Islam, niscaya baby tidak akan bisa untuk dijadikan Yahudi. Karena fitrahnya adalah apa namanya? Islam. Karena fitrahnya adalah Islam. Minimal ketika fitrah itu masih ada di dalam baby. Dan wallahu a'lam untuk menjadikan Yahudi, maknanya fitrah ini dihilangkan dulu baru bisa menjadi apa namanya? Yahudi. Dan itu laisa hadza ma aradahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minimal yang diinginkan oleh Syekh Said Foda dan apa yang dipahami oleh Syekh Said Foda daripada apa yang Rasul katakan. Ayo. Fayalzamu an takuna al-fitrah idzan hiya amran la huwa al-islam wa la huwa an-nasraniyah wa la al-yahudiyyah. Maka selama dipahami semacam ini, yakni maknanya tidak mungkin fitrah itu adalah Islam itu sendiri, karena kalau namanya fitrah itu Islam tidak akan bisa baby itu diyahudikan atau dimajusikan. Maknanya fitrah itu bukan Islam karena bisa baby diyahudikan. Dan fitrah juga bukan Nasraniyah. Karena kalau fitrah itu Nasraniyah, tidak perlu ayahnya itu untuk menjadikan Nasraniyah, sudah fitrahnya adalah Nasrani. Maknanya fitrah itu bukan Islam, bukan Nasrani, bukan Yahudi. Dan terus apa fitrah itu? Ayo,
Bal huwa amrun salih adalah hal yang ketiga, dan itu adalah sebuah kondisi di mana satu manusia itu dalam keadaan netral sebelum dia mengambil posisi bagi dirinya sendiri, agama bagi dirinya sendiri, dia masih dalam keadaan netral. Itu yang namanya apa namanya? Fitrah. Ayo. Au qabla an yusayyirahu ghairuhu mutadayyinan bidinin muayyan. Keadaan sebelum dia mengambil salah satu dari agama yang dia inginkan, atau orang lain menjadikannya beragama. Posisi itu, kondisi itu dikatakan apa namanya? Fitrah. Jadi yang namanya fitrah itu adalah qobiliyah. Sebuah keadaan di mana manusia bisa menerima agama apapun, bisa dimasuki agama apapun. Dan memang fitrah ini lebih sesuai dengan Islam daripada agama-agama yang lain. Yahudi pun tidak bertentangan dengan fitrah, Nasrani pun juga sama. Akan tetapi yang paling sesuai dengan Islam adalah, yang paling sesuai dengan fitrah adalah Islam. Ayo, ini yang diinginkan oleh Syekh Said di dalam masalah fitrah. Ayo. Fal fitratu bina'an 'ala al-hadits yumkinu an takuna halatan thalithatan ghairal Islam wa ghairal adyan al-ukhra. Maka fitrah itu, jika kita tengok terpulang daripada hadis itu, mungkin terjadi adalah kondisi yang lain selain dia itu Islam atau Nasrani, dan bukan agama Islam dan bukan agama-agama yang lain, dan bukan agama, agamamu apa? Fitrah, kan ada kan? Agamamu apa? Netral. Engkau kira ini pilihan raya kah? Engkau apa? Engkau pilih Prabowo, Jokowi atau Ganjar? Aku netral. Agamamu apa? Islam, Yahudi, Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha. Aku netral. Tidak ada agama netral. Apa coba maknanya agama netral? Aku tidak memilih satu agama pun. Anda tidak memilih satu agama pun, itu juga agama. Itu namanya ateis. Itu namanya aku tidak memilih satu agama pun. Maknanya Anda tidak percaya Tuhan. Tidak, ya sudah, itu ateis. Atau saya rasa saya ada Tuhan, cuma saya tak tahu mana yang benar. Ya itu juga agama. Anda ragu terhadap semua apa namanya agama. Mungkin sekarang di Indonesia ini famous dengan nama agnostik. Agnostik, ayo. Walaysat hiya dinan khasan. Bukan agama yang khas fitrah itu, ayo. Bal hiya wasfun lil insan. Taqbalul Islam kama taqbalu ghairah. Mana? Taqbalul Islam kama taqbalu, mana tadi? Fal fitrah binaan alal hadits yumkinu an takuna halatan thalithatan ghairal Islam wa ghal adyan al-ukhra. Bal hiya wasfun lil insan. Fitrah itu adalah sifat bagi apa namanya manusia, yang mana sifat ini bisa menerima Islam seperti bisa menerima selain apa namanya Islam. Akan tetapi sifat ini, fitrah ini lebih sesuai dengan Islam daripada agama-agama yang lain. Ayo. Wa nahnu naqulu bidzalika li anna al-fitrata law kanat hiya al-Islam lama kullifal insanu bi an yaslama lama kullifal insan bi an yuslima ba'da rusydihi wa tamyizihi. Dibilang, Anda tengok, kalau memang kenapa kami mengatakan semacam itu? Karena kalau memang fitrah itu adalah Islam, niscaya kita tidak perlu syahadat lagi setelah apa namanya, setelah balik ataupun rosyud. Akan tetapi kan kita disuruh untuk syahadat lagi, minimal. Mungkin di dalam masalah fikih, dalam Syafi'iyah, hal ini bisa diperdebatkan. Apakah kita sebagai anak seorang muslim yang pada saat itu, ya, kita kan lahir ayah orang tua kita ini muslim, tapi apakah kita ini juga muslim? Islam kita dikatakan Islamun tabaiyun, Islam kita dihukumi Islam. Tapi apakah kita itu Islam sebenarnya? Loh, di sini ini ada perdebatan di dalam fikih Syafi'i, walaupun dalam fikih secara umum, walaupun dalam fikih Syafi'i ini wallahu alam yang saya pahami kita itu Islam. Akan tetapi mungkin dalam mazhab-mazhab yang lain itu mungkin ada perbedaan dalam fikih Syafi'i. Kalau ada anaknya seorang muslim, kemudian ketika dia balik wasofa kufron, maknanya dia menyembah berhala atau apa, dihukumi dia murtad, bukan kafirun asli. Karena memang daripada kecil dia itu sudah dihukumi apa namanya Islam.
yakni tapi anak kecil, Anda mesti paham, anak kecil ini tidak bisa untuk memilih. Dia tidak bisa untuk memilih. Dan disinilah yang dikatakan afdoliyahnya Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Ali. Karena ketika Islam itu datang, Sayyidina Ali masih kecil, Sayyidina Abu Bakar sudah dewasa. Dan anak kecil itu Islamnya tabaiyun, mengikuti siapa namanya? Mengikuti orang tuanya. Berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar ikhtiyariyun. Hal ini mesti kita pahami. Kelihatannya Syekh Said ya beni hadhil masalah tidak atas madhab selain Syafi'i, atau melihat atau beliau mempunyai pandangan sendiri di dalam masalah ini. Li'annal fardhu annahu muslim. Kalau memang kita katakan dia itu muslim, kenapa kok orang itu setelah balik disuruh untuk melafadzkan syahadat lagi gitu loh? Padahal dia itu sudah muslim. Wa hadza huwa mu'tamad, yani annahu muslim adalah mu'tamad madzhab Syafi'i sepaham saya ya. Aywa. Walamma hasala khilafun fi auladil musyrikin annahum ma'hukmuhum. Auladul musyrikin fiqlan, yakni auladul musyrikin, yakni ada orang ayah ibunya Nasrani, kemudian sudah balik dia ingin masuk Islam atau mau balik, dia mungkin diadopsi diambil oleh atau jumpa kawan-kawan, dia nak masuk Islam, balik dia nak masuk Islam, apakah dia perlu syahadat lagi? Sudah 15 tahun dia menjadi musyrik, pergi ke gereja dengan apa namanya, dengan orang tuanya, masih kecil loh ya, kecil itu tidak dihitung apa-apa. Kemudian ketika sudah umurnya 16 tahun dia ingin masuk Islam, apakah dia harus syahadat? Quran dia harus apa namanya, syahadat, karena sebelumnya dia itu apa namanya sudah dihukum apa namanya ke gereja, walaupun ke gerejanya dia secara fikih Syafi'i tidak berdosa karena dia masih belum mukallaf, dia masih belum balik pada saat itu. Aywa. Dia dihukumi kafir, dia dihukumi non muslim, dan hukum adamu islamihi ini tabaiyan kepada orang tuanya. Karena orang tuamu non muslim, kamu pun juga non muslim. Ini untuk muamalah sehari-hari. Kalau kamu dibunuh oleh orang, diahnya Nasrani. Lah kalau orang tuamu itu muslim, diatul muslim. Hakada, ini di dalam aspek amaliyahnya. Tapi secara hakikatnya fi nafsil amr, Anda ini apa? Aywa. Kalau Anda mati, Anda masuk surga atau masuk neraka? Belum balik loh ya. Bukan kita bisa katakan orang ini mungkin ahli fatrah atau apa, karena masih belum mukallaf, masih belum mukallaf lagi. Wala makanal hal qabla tamyiz mughayyiran lil hal lima ba'dahu. Dan tidak mungkin kalau memang fitrah itu adalah muslim, hal qabla tamyiz dan ba'da tamyiz tidak akan berbeda. Maknanya orang yang hidup dengan orang tua kafir, ketika dia balik, kalau ingin masuk Islam tidak perlu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Fitrahnya Islam sudah. Ayo. Walakin jami'u dzalika tsabitun bil ahadits. Akan tetapi semua perkara ini ada hadis-hadisnya, bahwasanya memang ada perbedaan. Masuk Islam kena syahadat. Ayo. Amma anal insan ba'da rusydihi yu'maru bil Islam fa huwa la yahtaju ila dalil. Adapun manusia setelah dia itu rusyud, dia itu disuruh untuk syahadat, tidak perlu ilah dalil. Kenapa? Karena dia sebelum rusyud itu dalam keadaan netral. Dia masih belum apa namanya Islam lagi. Pada saat dia dalam keadaan sebelum dia itu sebelum dia itu balik, dia itu dikatakan diikutkan oleh kedua orang tuanya. Dia dalam keadaan netral. Karena itu disuruh untuk bersyahadat layah taju ila dalil, karena anta mesti take side. Kamu mesti mengambil posisi, kamu ini apa? Memang orang tuamu muslim, tapi kamu ini apa? Apakah kamu ini juga Islam? Sekarang orang tuamu kafir, kamu ini apa? Kamu harus mengambil apa namanya? Kamu harus mengambil posisi, kamu muslim atau tidak. Karena itu disuruh untuk syahadat. Ayo. Wa amma an awlad al-musyrikin hasala fihim khilaf falamma rawu al-hakim fil mustadrak ala sahihain an al-aswad bin Sari' radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha sariyatan yaum Khaibar. Ayo, adapun anak-anaknya musyrikin itu terjadi di dalam mereka itu khilaf.
ketika dengan apa falima rawahul hakim, yakni dengan apa yang karena apa yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak ala Sahihain daripada Aswad bin Sari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sariyah pada hari Khaybar, maka mereka semua itu qatalul musyrikin, mereka memerangi orang-orang musyrik, akhirnya sampai masuk kepada dzurriyyah. Dzurriyyah itu anak-anak kecil, juga dibunuh semua oleh para sahabat anak-anak kecil ini. Setelah itu mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW menghabarkan bahwasanya kami membunuh anak-anak kecil. Rasulullah tanya, ma hamalakum ala qatli dzurriyyah? Apa yang membuat kalian itu, apa motif kalian membunuh anak-anak kecil? Tengok apa jawabannya para sahabat. Ayo. Faqalu ya Rasulullah innama kanu auladal musyrikin. Ya Rasulullah, mereka itu anak-anaknya orang-orang musyrik. Apa jawabannya Rasulullah? Qala wa hal khiyarukum illa auladal musyrikin. Oke, masalahnya apa? Bukankah orang-orang yang hebat daripada sahabat, orang-orang yang hebat daripada kalian dulu itu anaknya orang-orang musyrik? Betul apa tidak? Bapak-bapak kalian sebelum kalian musyrik, sebelum kalian masuk Islam, semua musyrikun. Kemudian kalian masuk Islam. Dan demi yang jiwa Nabi, yang jiwa Muhammad itu di tangannya, di dalam kekuatannya dengan tangannya, di Habib Ali Wahabi lagi, lupa dituduh Mu'tazilah, sekarang dituduh Wahabi pula. Tidak, biyadihi ay biquwwatihi bitakdirihi ma min nasamatin tuladu ilal adhid illa alal fitrah hatta yu'riba anha lisanuha. Tidak ada satupun nasamah anak manusia yang dilahirkan kecuali alal fitrah, sampai yu'riba, menjelaskan, mengungkapkan dengan lisannya. Konteks ini di dalam auladul musyrikin, akan tetapi al-ibrah bi umumil lafadz laisa bi khususis sabab. Maknanya semua itu fitrah, netral, sampai dia take side. Anda ini posisi apa? Apa posisimu? Jelaskan. Posisi kami itu muslim atau tidak. Mungkin daripada sini Syekh Said mengatakan bahwasanya anaknya muslimin pun ketika sudah balik harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ayo. Falam yuwafiqun Nabi alaihi salam ala qatli auladil musyrikin. Wahtajja bi anna ba'dal muslimin kana min auladil kuffar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak setuju membunuh anak-anaknya orang-orang musyrik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdalil bahwasanya sebagian daripada sahabat muslimin itu dulunya mereka adalah anaknya orang-orang musyrik. Tapi tengok sekarang kalian, masya Allah, sahabiyun jalil, dan kalian bertempur di atas bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bawah bendera Rasul dan di bawah bendera Allah Subhanahu wa taala. Wal murad min dzalika an yakul liman qatalahu ma adraka annahu haula'i law asyu farubba makana minhum mu'minun kama sara ba'dukum mu'minin. Rasulullah hanya ingin mengatakan, mungkin saja mereka yang kalian bunuh itu, kalau mereka diberi kesempatan untuk hidup, mereka akan menjadi orang mukmin seperti kalian yang diberi kesempatan untuk hidup, kalian pun menjadi orang mukmin. Padahal kalian dulu adalah anak-anaknya orang musyrik, yakni berilah mereka kesempatan. Karena mereka itu masih belum take aside, tidak fair. Kalian membunuh mereka sebelum kalian memberi mereka apa? Kesempatan untuk mereka itu mengambil posisi, mereka mengambil apa? Side itu. Posisi, ayo. Walam yakul inna haula'il atfal mu'minuna fi'lan wala muslimuna fi'lan. Dan Rasul tidak mengatakan bahwasanya anak-anak kecil itu mukminun, muslimun, yakni anak-anaknya orang musyrik itu mukminun atau muslimun. Tidak, mereka itu fitrah, mereka netral. Lah mereka mukmin wala mereka musyrik. Sampai yu'riba lisanuha, sampai lidah mereka bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati mereka, yaitu take side. Sampai mereka itu mengambil posisi. Beri mereka kesempatan sampai mereka mengambil posisi. Ayo. Balqal ma min nasamatin tuladu illa 'alal fitrah hatta yu'riba anha lisanuha. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda bahwasanya tidak ada satupun manusia yang dilahirkan kecuali atas fitrah, sampai lidahnya itu apa namanya? Mengungkapkan. Dan maklum ya, ini diketahui secara pasti bahwasanya i'rabul lisan ini maknanya adalah memilih antara kufur dan iman.
Dan makna ini di yu'ayyid itu dikuatkan, apa yang diinginkan oleh Syekh Said ini dikuatkan dengan apa yang dikatakan qala Allahu a'lam bima kanu amili. Tidak tahu, yakni anak kecil itu kalau hidup kita tidak tahu mau mau berbuat apa. Yang tahu ya Allah. Karena kalau mereka hidup, anak kecil ini yang dibunuh, atau anak kecil ini yang mati. Kalau dia hidup diberi umur seperti kalian, mungkin mukmin, mungkin kafir. Karena itu berilah mereka apa? Kesempatan. Ayo. Wa hadza dalilun ala annahu lam yuhkam 'alaihim bil Islam hum sighar wala bil iman. Dan ini adalah dalil bahwasanya Rasul tidak menghukumi mereka itu dengan Islam atau dengan non-Islam dalam keadaan mereka masih kecil. Walaupun wa in ikhtaral wahid baina amrayn fa innahu yakunu ariyan anhuma yakni kalau mereka masih belum memilih satu daripada keduanya itu, ya mereka itu masih menjadi ariyan anhuma, ariyan anil kufri wal iman. Karena itu mereka di dalam kondisi yang ketiga, kondisi netral tadi itu. Walidzalika fama qabla hatta mughayyirun lima ba'daha, yakni hatta yu'riba. Yakni sebelum hatta berbeda dengan setelah hatta. Yakni sebelum hatta netral, setelah hatta berbeda hukumnya. Sudah tidak netral lagi. Ba'da i'rabil lisan laisa qabla i'rabil lisan. Ayo. Aqsudu inna ma qabla hatta wa huwal fitrah. Yakni makna qabla hatta yu'riba anha lisanuha itu adalah fitrah, berbeda dengan setelah hatta, dan itu adalah halatul i'rab. Wallati waradat ta'bir anha fi ba'dil akhbar bil qaul imma syakiran wa imma kafuran. Ya ini, dan inilah yang diinginkan di dalam beberapa ayat, di dalam beberapa hadis ketika mentafsiri ayat imma syakiran wa imma kafuran. Ayo. Ammal iman awil kufran. Immal iman, bukan amma. Immal iman awil kufran. Yakni makna syakiran hadainahun najdain, imma syakiran wa imma kafuran. Apa itu syakiran? Imma mu'minan wa imma kafiran. Fal iman wal kufur bukan ainul fitrah, balil fitrah hiyal khilqah al asliyah alladzi khalaqallahu ta'ala an-nasa 'alaiha. Al fitrah adalah ciptaan asal muasal manusia diciptakan ke atasnya, sebuah kondisi netral yang bisa menerima agama apapun. Itu yang namanya apa? Fitrah. Wa yu'ayyidu dzalika ma rawahu Baihaqi fi Sunanihil Kubra 'anil Aswad bin Sari' 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'riba 'an nafsihi zada fihi ghairuhu fa abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi. Qala Syafi'i fil qadim fi riwayat Abi Abdurrahman al-Baghdadi anhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah allati fatarallahu 'alaiha al-khalqa faja'alahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma lam yufassihu bil qawli fayakhtaru ahadal qawlainil iman. Aywa, yakni di sini intinya yakni kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, yakni maka kedua ayahnya menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Imam Syafi'i mengatakan di dalam madhabnya yang qadim, di dalam riwayat Abi Abdurrahman al-Baghdadi anhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap mauludin yuladu alal fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fatara ai ibtada'a al-khalq. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan setiap maulud itu selama mereka itu malam yafsahu atau malam yufsihu, sebelum mereka menjelaskan dan mereka memilih salah satu daripada dua pendapat, yakni imma syakiran wa imma kafuran, al iman awil kufur, maka tidak mempunyai hukum fi anfusihim. Adapun hukum itu bi abaihim, hukumnya ikut ayah mereka. Yauma yuladuna fahuwa bihalihi imma mu'minun fa'ala imanihi au kafirun fa'ala kufrihi, yakni hari mereka dilahirkan itu ikut ayahnya. Lah kalau ayahnya itu mukmin ketika mereka dilahirkan, ya mereka itu mukmin, begitu pula sebaliknya. Maka bagi anak kecil tidak ada hukum, secara realiti tidak ada hukum. Fi nafsil amr tidak ada hukum, yang ada hanyalah hukum ilhaqi, ikut kedua orang tuanya, mulhaq. Aywa, ay innahum yulhaquna bi abaihim fil hukum. Aywa.
Maknanya mereka itu diikutkan dengan abaihim di dalam hukum, tergantung agama kedua orang tuanya. Wa yu'ayyidu dzalika ma rawahul Imam Ahmad fi musnadihi an Jabir ibn Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu fa idza a'raba anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura. Yani setiap mauludin yuladu alal fitrah hatta diungkapkan dengan lisannya. Kalau sudah diungkapkan dengan lisannya ya imma syakir ay mukmin wa imma kafir. Nah, tawakuf ila hadzal qadar insyaallah wa yu'aridu asla istidlalihi ma warada. Ini soal kelas yang akan datang. Kita akhiri sampai sini. Bil taufiq wal hidayah. Walidha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.